Dah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Baik, Ibu. Apakah posisi duduknya sudah nyaman, Bu? Sudah, Bu. Baik, sudah ya, Bu ya. Baik, Ibu, di sini perkenalkan nama saya Bidana Nisa Putri yang bertugas pada siang hari ini. Di sini saya sebelumnya akan menutup pintu dan tirainya terlebih dahulu untuk menjaga privasi Ibu. Baik, Ibu, sudah saya tutup pintu dan tirainya. Baik, Ibu, di sini kita akan melakukan yaitu tindakan dari kontrak kegiatan kita selanjutnya dari minggu kemarin. Di sini saya akan menjelaskan yaitu berupa tindakan konseling terkait dengan alat kontrasepsi, yang di sini adalah alat kontrasepsi atau KB suntik, seperti itu. Suntik progestin. Nah, prosedurnya nanti saya akan memberitahu Ibu. Di sini sudah saya akan saya jelaskan. Di dalam media ini sudah terdapat penjelasan yang nantinya yang akan kita bahas mengenai alat kontrasepsi ini. Begitu ya, Bu ya. Baik, Ibu, untuk tujuannya sendiri adalah untuk untuk memudahkan Ibu dalam memahami, mengerti tentang bagaimana cara kerjanya, kemudian tentang bagaimana pil kombinasi ini, manfaatnya, dan sebagainya untuk mengenal suntik ini untuk mengenal lebih lanjut. Nah, untuk lama tindakannya sendiri kurang lebih 15 menit. Apakah ada yang ditanyakan, Ibu, sebelum kita mulai? Belum ada, Bu. Baik, Ibu. Apakah Ibu setuju? Setuju, Bu. Baik. Baik, Ibu. Apakah sebelumnya Ibu sudah tahu apa sih alat kontrasepsi suntik progestin ini? Apakah Ibu sudah tahu? Belum tahu, Bu. Nah, jadi akan saya jelaskan bahwa suntik progestin sebentar ya, Bu ya. Nah, jadi apa itu suntik progestin? Jadi suntik progestin atau suntik 3 bulan adalah kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon dari progestogen. Nah, dari seperti namanya yaitu progestin. Nah, hormon ini yang serupa dengan hormon alami wanita yaitu progesteron dan dapat menghentikan dari ovulasi. Nah, kemudian jenisnya ini ada jenis dari suntik progestin atau suntik 3 bulannya ini ada depo atau medroksiprogesteron asetat. Sebentar. Nah, atau DMPA yang mengandung dari 150 mg DMPA-nya. Nah, ini adalah selama 3 bulan dan disuntikan secara IM atau intramuskular dengan sudut 90 derajat.
kemudian untuk deponeuretisteron atau enatat. Nah, dari depo ini dia mengandung 200 mg yang berbeda dengan DMPA, di mana noresterat ini dipakai 2 bulanan secara IM. Itu. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah perbandingan dari suntik bulanan versi suntik 3 bulanan. Nah, jadi ada perbandingan dari perbedaan dari masing-masing suntik KB tersebut. Dari suntik bulanan kombinasi, sebentar saya perbesar dulu. Nah, dari suntik dari suntik bulanan atau suntik 1 bulanan, dari efektivitasnya kita lihat dia sangat berbeda dari sekitar 3 kehamilan dari tiap 100 orang pada tahun pertama dan dari sekitar 4 kehamilan di setiap 100 orang di tahap pertama. Kemudian juga dia metode suntiknya ini suntiknya dipanggul, kalau misalkan 1 bulanan dia dipanggul lengan atas bokong ataupun paha luar. Nah, kemudian disuntik 3 bulan dia disuntikan di panggul, lengan atas ataupun bokong dan tidak di paha luar. Nah, kemudian perbedaannya itu. Kemudian dari toleransi waktunya, dia toleransi waktunya 7 hari sebelum atau sesudah waktu yang telah dijadwalkan. Nah, kalau misalkan suntik 3 bulan, dia 2 minggu sebelum atau 4 minggu sesudah waktu yang telah dijadwalkan. Kemudian dari pola menstruasinya juga suntik bulanan dia haid yang tidak teratur ataupun jarang atau tidak berkepanjangan pada 3 bulan pertama. Setelah itu kalau misalkan dia suntik 3 bulan, haidnya yang tidak teratur dan berkepanjangan pada penggunaan pertama, lalu haid akan jarang atau berhenti setelahnya, setelah pemakaian ini. Kemudian untuk waktu kembali subur, dia kalau misalkan suntik 1 bulan lebih awal dari penggunaan kontrasepsi lain. Nah, kalau misalkan suntik dari 3 bulannya, dia 4 bulan lebih lama dari penggunaan kontrasepsi lain. Nah, untuk kataan penambahan berat badan, kalau misalkan suntik 1 bulan ya 1 kilogram per tahunnya dibandingkan dengan suntik 3 bulan dia 1-2 kilogram per tahunnya. Jadi penambahan berat badan lebih banyak di pemakaian suntik KB 3 bulan. Nah, seperti ini ya Bu ya. Nah, apakah suntik 3 bulan dapat menyebabkan kanker? Nah, banyak dari penelitian yang menunjukkan bahwa suntik KB 3 bulan ini tidak akan menyebabkan kanker. Seperti itu, Bu. Jadi, Ibu jangan khawatir bahwa sebentar. Ini tidak terlihat ya, Bu, share screen-nya. Tidak, Bu. Nah, kemudian dari suntik 3 bulan ini, dia tidak akan menyebabkan kanker. Kemudian dari suntik 3 bulan juga dia dapat membantu pencegahan dari kanker endometriumnya. Dan ada temuan yang mengenai keterkaitan dari kanker payudara dan penggunaan suntik dari KB 3 bulan ini. Namun penggunaan KB suntik bukan dari faktor tunggal, hal ini akan terus diteliti lagi. Kemudian beberapa peneliti juga menunjukkan bahwa KB 3 bulan bertanggung jawab berlangsung selama 5 tahun ataupun lebih.
Baik, kita lanjut. Nah, kontrasepsi dari suntik 3 bulan ini, DMPA dapat diberikan pada wanita dengan hipertensi dari 140 sampai dengan 159 atau 90/99 atau terkontrol adekuat. Nah, efektivitasnya ini 97%, sangat efektif. Secara umum, dengan keterlambatan penyuntikan 3 kehamilan pada 100 wanita. Nah, Ibu dapat memperoleh suntikan ini di bidan-bidan terdekat, kemudian juga dan juga ini aman untuk ibu yang menyusui, sehingga KB suntik 3 bulan ini lebih aman untuk ibu menyusui dibandingkan dengan suntik 1 bulan. Dan kemudian dapat menyebabkan haid yang tidak teratur atau tidak dapat mendapatkan haid. Nah, ini salah satu dari kerugian yang dapat ibu rasakan karena tidak dapat menyebabkan haid. Kemudian kembalinya kesuburannya yang lebih lambat dibandingkan dengan KB bulanan yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian tidak dianjurkan pada wanita dengan perdarahan pervaginam yang tidak diketahui penyebabnya, seperti kanker payudara, hipertensi yang melebihi dari 160/100. Seperti yang saya jelaskan bahwa hipertensinya dari 140 sampai 159 itu masih diperbolehkan. Nah, efek sampingnya yang memungkinkan adalah terjadi kenaikan berat badan, sakit kepala, dan juga pusing. Nah, kenaikan berat badan ini sangat signifikan, yang dimana banyak ibu-ibu yang menggunakan KB suntik mengalami kenaikan berat badan, terutama di suntik KB 3 bulan ini. Karena efektivitas dari penambahan berat badannya lebih banyak dibanding KB suntik bulan ini lebih banyak dibandingkan dari KB bulanan. Nah, ini bentuk dari KB 3 bulannya. Ini bentuk ampulnya seperti ini. Di sini ada penjelasan depo-progestin yang berisi 150 mg atau 3 ml. Nah, di sini juga ini contoh dari penyuntikan yang disuntikan pada bagian bokong dengan posisi sudut secara IM tadi. Bisa di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kemudian saya jelaskan ya, Bu. Saya jelaskan. Nah, ada dari cara kerjanya tadi seperti mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks, dijadikan selaput lendir rahim tipis atau atrofi, dan juga menghambat dari transportasi gamet oleh tubas. Nah, efektivitasnya dia itu tinggi, dari 0,3% yang seperti saya jelaskan dari 100 perempuan. Nah, kemudian di keuntungannya dari suntik progestin dia sangat efektif, kemudian cegah hamil dalam jangka yang panjang, tidak jangka pendek, tidak berpengaruh terhadap pada saat berhubungan seksual, tidak mengandung estrogen, tidak berdampak serius pada penyakit jantung, gangguan pembekuan darah, dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk kerugiannya dia sedikit berpengaruh pada ASI, kemudian sedikit efek samping, tidak perlu simpan obatnya yang obat suntik, kemudian dapat digunakan pada usia lebih dari 35 tahun sampai dengan premenopause. Kemudian dia bantu cegah kanker endometrium dan kehamilan dari ektopik, menurunkan kejadian penyakit yang radang panggul, menurunkan kritis dari anemia, bulan sabit atau sick cell. Nah, kita jelaskan keterbatasan dari suntik progestin ini sering ditemukan dalam gangguan haid. Banyak sekali ibu-ibu yang datang
ke PMB mengeluh bahwa mengalami gangguan haid setelah menggunakan alat kontrasepsi ini. Karena sudah dijelaskan bahwa efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi ini dia akan mengganggu kinerja dari haid kita, sehingga haidnya tidak teratur. Kemudian sangat bergantung pada tempat dan sarana kesehatan, hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan, tidak bisa dilakukan sendiri di rumah. Kemudian juga tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya. Nah, kemudian berpengaruh terhadap berat badan merupakan efek samping yang tersering yang sering kita dengar dari keluhan ibu-ibu, karena memang penambahan berat badannya sangat sangat sering terjadi. Kemudian juga dia tidak menjamin perlindungan dari PMS, dari hepatitis B, infeksi HIV ataupun AIDS. Kemudian terlambatnya kembali kesuburan, jadi sehingga menggunakan alat kontrasepsi KB progestin ini akan terlambatnya kembali masa kesuburan setelah penghentian dari penggunaan alat KB tersebut. Kemudian terjadi perubahan lipid dari serumnya, jangka panjang terjadi penurunan kepadatan tulang, jangka panjangnya timbul kekeringan pada vagina, penurunan libido, gangguan emosi, sakit kepala, nervositas, ataupun jerawat. Nah, untuk wanita yang tidak boleh menggunakan suntik dari KB ini, Bu, di usia yang reproduksi, daripada untuk wanita yang boleh menggunakan ini, KB ini di usia reproduksi, kemudian nulipara atau yang telah memiliki anak, menghendaki alat kontrasepsi jangka panjang atau efektivitas yang sangat tinggi, kemudian menyusui, postpartum dan tidak menyusui, post abortus, banyak anak tidak mau untuk tubektomi, seperti itu, perokok, tekanan darah yang kurang dari 180 sampai dengan 110 mmHg, dan dengan gangguan pembekuan darah, anemia, dan berat sakit. Kemudian wanita yang boleh menggunakannya juga wanita yang sering menggunakan pil, sering lupa menggunakan pil, jadi merupakan jalur yang bisa KB ini merupakan jalur yang sangat efektif untuk ibu-ibu yang sering lupa menggunakan pil KB, sehingga pil KB suntik 3 bulan ini sangat dianjurkan untuk ibu-ibu yang sering lupa minum pil. Kemudian saya jelaskan untuk wanita yang tidak boleh, yaitu wanita hamil atau dicurigai hamil, kemudian perdarahan dari pervaginam, tidak dapat menerima gangguan haid, misalkan ibu nggak mau terjadi gangguan pada haidnya, maka ibu boleh tidak menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian wanita yang menderita kanker payudara, riwayat kanker payudara, kemudian BM yang disertai dengan komplikasi. Kemudian saya jelaskan untuk waktunya. Waktu yang digunakan untuk suntik progestin ini itu digunakan setiap hari selama siklus haid asal ibu tidak hamil. Kemudian dimulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-7 siklus haid. Pada ibu yang tidak haid, injeksi pertama diberikan setiap saat. Asalkan tidak hamil, selama 7 hari setelah suntikan tidak boleh melakukan hubungan seksual. Nah, ibu yang menggunakan kontrasepsi hormonal lain dan ingin mengganti dengan kontrasepsi suntikan, jika sebelumnya menggunakan secara benar dan tidak hamil, suntikan pertama dapat diberikan segera dan tidak perlu menunggu haid berikutnya untuk menjamin bahwa ibu ini tidak sedang dalam hamil. Kemudian ibu yang menggunakan kontrasepsi lain dan ingin mengganti kontrasepsi suntik yang lainnya, kontrasepsi yang diberikan dimulai pada saat jadwal kontrasepsi yang sebelumnya. Jadi itu untuk waktu dari penggunaan suntik progestin.
Baik Ibu, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Sudah sangat jelas. Nah, baik Ibu, saya akan menjelaskan. Baik Ibu, di sini saya akan menyimpulkan bahwa dari suntik progestin atau suntik 3 bulan, KB suntik 3 bulan ini, bahwa KB suntik ini tentu banyak, di setiap alat kontrasepsi tentu banyak sekali plus minusnya. Dan juga KB suntik ini tentunya mengalami beberapa masalah seperti gangguan haid, kemudian penambahan berat badan. Jadi Ibu harus terima kalau misalkan pada saat nantinya Ibu mengalami penambahan berat badan ketika menggunakan alat kontrasepsi ini. Tetapi Ibu bisa memikirkannya terlebih dahulu kontrasepsi mana yang akan Ibu gunakan nantinya. Nah, kemudian dari segi waktu penggunaannya juga sudah saya jelaskan bahwa digunakan pada saat Ibu tidak mengalami kehamilan, yaitu pada diberikan pada hari pertama sampai dengan hari ke-7 pada siklus haid tersebut, sehingga aman untuk digunakan pada ibu hamil. Mohon maaf, aman digunakan pada ibu yang sedang tidak hamil, seperti itu, untuk mengantisipasi bahwa tidak terjadi kehamilan. Nah, dari segi banyak juga yang syarat-syaratnya, wanita mana yang tidak boleh menggunakan KB tersebut, kemudian syarat-syaratnya juga sudah saya jelaskan seperti pada usia reproduksi, pada nulipara atau ibu yang telah memiliki anak yang menghendaki kontrasepsi, kemudian pada ibu yang lupa untuk menggunakan alat kontrasepsi pil. Jadi KB suntik 3 bulan ini sangat efektif untuk ibu-ibu yang sering lupa menggunakan KB pil, seperti itu. Baik Ibu, untuk kontrak kegiatan kita selanjutnya nanti kalau misalkan Ibu mau bertanya kembali mengenai alat kontrasepsi lainnya atau meminta pendapat saya mana alat kontrasepsi yang baik untuk Ibu, nanti bisa Ibu tanyakan kembali kepada saya, bisa datang ke PMB saya ataupun bisa menghubungi saya melalui WhatsApp ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ibu sangat kooperatif sekali. Terima kasih sudah percaya kepada saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada konseling kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Semoga sehat selalu. Saya akhiri ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.